Tang Jie sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dengan cara ini, dia telah sepenuhnya menjadi boneka mereka, dan bahkan seluruh 4 sekte ekstrem berada di bawah kendali mereka. Li terkekeh dan berkata, "Kamu kelihatannya tidak begitu bahagia. Kamu tidak menganggap kami sebagai temanmu." Dia menunjuk ke seberkas cahaya di kejauhan dan berkata, "Kapal perang kamar dagang Tianyi sedang mengejar. Karena kamu tidak menganggap kami sebagai temanmu, kami tidak punya pilihan selain menyerahkanmu kepada mereka." Wajah Tang Jie menjadi pucat. Jika dia ditangkap oleh pavilion Tianyi, dia akan dipotong-potong. Dia memelototi iblis-iblis itu dengan kebencian dan berkata dengan gigi terkatup, "Baik, kita berteman." Dia mengeluarkan token giok dan mulai menggambarnya dengan jari telunjuknya. Kemudian dia memasukkan sebuah rune ke dalam token giok dan menghancurkannya. Gumpalan Xian Qi muncul dari token giok dan berubah menjadi asap Qian di udara sebelum menghilang. Tang Jie berkata, "Sinyal telah terkirim. Itu akan diterima oleh orang-orang dari 4 sekte ekstrem yang paling dekat dengan tempat ini, beserta koordinat lokasi kita." Shang tersenyum puas dan berkata, "Tidak buruk. Aku suka teman yang penurut sepertimu." Dia memandang dengan dingin ke kapal perang pavilion Tianyi di kejauhan. Kapal perang itu bergerak sangat lambat di bawah serangan tikus spiritual. Meskipun mereka bisa melihatnya, mereka butuh waktu untuk mengejar ketinggalan. Yu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Shang, mengapa kita tidak berhenti dan menunggu mereka? Dengan kekuatanku saat ini, aku yakin bisa membunuh mereka semua dan mengambil artefak ilahi." Kekuatan yang melonjak di tubuhnya memberinya kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Shang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yu, aku tidak ingin kamu mengambil risiko lagi. Itu adalah kesalahanku. Saya tidak hanya membunuh Gedao Yu, tetapi saya juga menghancurkan Armillary Sphere. Kami telah kehilangan terlalu banyak kekuatan kami. Sebelum kita pulih sepenuhnya, kita harus bertindak hati-hati. Adapun kamar dagang Tianyi, ini adalah perebutan kekuasaan internal liga komersial. Bagaimana kita bisa ikut campur?" "Benar, temanku." Tang Jie sedikit gemetar dan menatap Shang dengan marah. Jelas sekali bahwa Shang ingin 4 sekte ekstrem berperang melawan pavilion Tianyi. Mereka tidak punya niat melakukan apapun. Tang Jie berkata dengan marah, "Tuan Shang, setelah saya membantu Anda, saya harap Anda dapat membuka segel saya dan membebaskan saya." Shang menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, Li, lihat dirimu. Kamu telah menakuti teman-teman kita." Li Qiangqian mengangguk dengan sopan dan berkata, "Jangan khawatir Tuan Muda Tang. Setelah saya mendapatkan pohon cemara abadi, saya pasti akan membuka segel Anda dan menyampaikan permintaan maaf yang rendah hati." Tang Jie menatapnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Di kejauhan, orang-orang di kapal perang kamar dagang Tianyi juga memperhatikan jenderang perang Li berterbangan di udara. Mereka semua menatapnya. Li Yunxiao memandangi tikus terbang di langit dan mengerutkan kening. Dia berkata, "Sesuatu pasti telah terjadi di dataran iblis. 5 elemen. Tikus pemakan roh ini benar-benar menyerang siapapun yang mereka lihat. Kaisar tikus pasti terprovokasi." Qingluo bertanya, "Shen Li, kamu seharusnya lebih akrab dengan dataran iblis dibandingkan orang lain. Apa yang terjadi di sini?" Shen Li tercengang. Bagaimana dia tahu apa yang sedang terjadi? Dia menatap Li Yunxiao dengan memohon. Li Yunxiao mengangkat bahu dan berkata, "Tanpa daya, siapa yang tahu? Mungkin Kaisar Tikus telah memasuki masa menopause. Meski mengerikan, itu belum tentu berarti buruk. Kami memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Dengan adanya kapal perang di sini akan lebih mudah bagi kita untuk menahan gelombang tikus. Kita hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah menyusup ke dataran iblis dan seberapa kuat mereka. Selain 7 serikat pedagang besar, menurut saya ada banyak sekte besar di wilayah barat." Mata Qingluo berbinar. Dia menatap jenderang perang di kejauhan dan berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa, ayo pergi dan hancurkan ras iblis dulu dan tangkap Tang Jie. Selama kita mendapatkan kunci yang, setidaknya kita akan memiliki inisiatif dan menjadi tak terkalahkan. Mari kumpulkan kekuatan dan serangan kita." Ekspresi Li Yunxiao berubah dan dia berteriak,
Tidak, Nona Qing Luo. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa genderang perang jauh lebih lambat dari sebelumnya? Qing Luo tertegun, lalu dia menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa mereka kehabisan kekuatan dan akan kewalahan oleh gelombang tikus kapan saja? Kita bisa menunggu saja." Li Yunxiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, maksudku mereka. Tampaknya tidak perlu takut dan tidak takut kita mengejar mereka. Lihatlah jarak antara Spirit Rats dan genderang perang. Ini menjadi semakin besar. Jika mereka kehabisan kekuatan, mereka pasti semakin mengecil. Kemungkinan besar monster besar telah memulihkan kekuatannya dan menunggu untuk melawan kita." Jantung Qing Luo berdetak kencang dan wajahnya menjadi pucat. Dia bergidik memikirkan artefak magis kelas 9 di tangan monster besar. Li Yunxiao menyipitkan matanya dan berkata, "Mari kita menjaga jarak. Tang Jie berada di tengah badai. Semakin cepat kita mendekat, akan semakin berbahaya." Tiba-tiba, seberkas sinar cian yang kuat ditembakkan dari kehampaan di depan mereka. Itu menyebarkan roh tikus di sekitar genderang perang dan menyebabkan suara gemuruh besar di tanah. Retakan besar muncul di langit, dan kapal perang Netherworld perlahan muncul dan bergegas menuju genderang perang. Orang-orang di pavilion Tianyi terkejut. Simbol di kapal perang itu adalah 4 sekte ekstrem. Mengapa 4 sekte ekstrem ada di sini? Apakah mereka punya cara untuk melacak Tang Ji? Qing Luo berseru kaget. Wajahnya menjadi gelap. Akan lebih sulit lagi menangkap Tang Ji sekarang. Mata Li Yunxiao berbinar dan dia tiba-tiba berkata, "Oh tidak, hentikan kapal perangnya." Qing Luo tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia mempercayainya dan memerintahkan kapal perang itu berhenti di udara. Semua orang memandang Li Yunxiao dengan bingung. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Muda Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa monster besar telah memulihkan kekuatan mereka? Sekarang orang-orang dari 4 sekte ekstrem mencoba menyelamatkan Tang Jie. Akan ada pertempuran sengit. Bukankah lebih baik jika kita memanfaatkan situasi ini?" Li Yunxiao berkata dengan dingin. Jika 4 sekte ekstrem memiliki koordinat untuk melacak Tang Ji, mereka pasti sudah lama menyusulnya. Satu-satunya penjelasan adalah mereka dipanggil oleh Tang Ji. Di bawah kendali monster besar, Tang Ji pasti telah mencapai semacam kesepakatan. Itu saling menguntungkan atau dia berada di bawah kendali monster besar. Genderang perang melambat menunggu orang-orang dari 4 sekte ekstrem. Dia melihat ketidakpercayaan di wajah semua orang dan mendengus, "Mari kita tunggu dan lihat. Jika saya tidak salah, monster besar dan Tang Ji akan segera menaiki kapal perang 4 sekte ekstrem." Apa yang membuat wajah semua orang semakin tidak sedap dipandang adalah setelah kapal perang dari 4 sekte ekstrem dan genderang perang saling bersentuhan, mereka rukun dan sepertinya tidak akan bertarung sama sekali. Pada saat ini, ekspresi Tang Jie juga tidak bagus. Dia menatap seorang pria yang berdiri di kapal perang dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, "Shan Yangze, kenapa kamu ada di sini? Di mana Yin Feiyu? Kenapa dia tidak ada di sini?" Dan Yang Ze memandang orang-orang di drum, terutama pada Yuan Ao dan drum tersebut. Segera setelah itu, ekspresinya berubah menjadi cibiran dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bangsawan muda ke-9 mempunyai urusan lain yang harus diselesaikan. Jadi dia mengirimkan Yin Feiyu. Saya dikirim ke Demon Plains untuk menyelamatkan tuan muda pertama." Lelucon yang luar biasa. Wajah Tang Jie merosot dan dia berteriak dengan marah, "Yin Feiyu adalah laki-lakiku, menurut tuan muda." "Ke-9 dia siapa? Bagaimana dia bisa menyuruhnya berkeliling?" Shan Yangze tidak tergerak dan berkata dengan santai, "Yin Feiyu telah bersumpah setia kepada tuan muda ke-9. Pupil mata Tang Jie menyusut dan ekspresi tidak percaya melintas di wajahnya. Yin Feiyu adalah orang yang paling setia dalam pengorbanannya. Bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Dia mencibir, "Kamu anjing tua, beraninya kamu mengkhianatiku. Tahukah kamu bahwa ini adalah pelanggaran berat?
Shan Yangze tampak marah dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya anak buah Tuan Muda ke-9. Saya juga di sini untuk menyelamatkan Tuan Muda pertama atas perintahnya. Jika Anda tidak mempercayai saya tentang Yin Feiyu, Anda dapat kembali dan bertanya padanya." Anjing tua, minggir. Tang Jie berdiri di tepi jenderang perang dan hendak menyeberang ketika dia berteriak pada Shan Yangze yang menghalangi jalannya. Ekspresi membunuh melintas di mata Shan Yangze saat dia berkata dengan dingin, "Tuan Muda pertama, di mana Yang Kei?" Sebelum saya keluar, Tuan Muda ke-9 berulang kali memperingatkan saya bahwa Yang Kei adalah masalah serius dan tidak boleh terjadi apapun padanya. Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya kunci yang terlebih dahulu agar saya dapat menjawab, Tuan Muda ke-9? Pfft, anjing tua, kamu pikir kamu ini siapa? Tang Jie meludahi Shan Yangze dan berkata dengan marah, "Bahkan Tang Xin tidak akan berani bersikap sombong di hadapanku. Kamu hanyalah seekor anjing di bawah komando Tang Xin. Beraninya kamu membentakku. Apakah Tang Xin tahu itu kamu sombong sekali di luar? Apakah itu berarti saya tidak bisa menaiki kapal perang ini tanpa Yang Kei?" Aura atasannya meledak, terutama setelah dia mengalami segala macam penghinaan selama periode waktu ini. Ketika dia melihat seekor anjing tua berani mengganggunya, dia hampir mengamuk. Setiap kata yang dia ucapkan sombong, wajah Shan Yangze berubah menjadi unggu. Banyak ahli dari 4 sekte ekstrem sedang menatapnya. Bagaimanapun, dia adalah martial honorable, bintang 7. Bahkan master dari 4 sekte ekstrem akan bersikap sopan padanya. Beraninya pemuda ini menghinanya dengan kasar. Shan Yangze hampir ingin membunuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Mata Tang Jie menjadi gelap saat dia menatap Shan Yangze dengan dingin. Dia sepertinya tahu bahwa Shan Yangze tidak akan berani mengambil tindakan. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Shan Yangze akhirnya menahan amarahnya dan mundur untuk membuat jalan. Ia berkata, "Tentu saja tidak. Meskipun ini adalah kapal perang Tuan Muda ke-9, Tuan Muda tertua juga memenuhi syarat untuk menaikinya. Namun, orang-orang di belakang Tuan Muda tertua adalah..." Tang Jie menoleh ke belakang, lalu berbalik dan berkata, "Ini semua, belah temanku." Dia menekankan kata teman dan ekspresinya sangat suram. Shan Yangze tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira Tang Jie marah padanya karena mencampuri urusannya dan menyinggung atasannya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan berpikir, "Setelah aku mendapatkan kunci yang, aku akan mengirismu dan memberimu makan tikus-tikus ini." Dia tidak terlalu memperhatikan Shang dan yang lainnya. Mereka semua adalah leluhur bela diri dan tidak berbeda dengan semut di matanya. Di sisi lain, Yuan Ao, yang tidak sadarkan diri, telah kehilangan sebagian besar essence ki-nya, tetapi auranya masih tetap milik martial honorable. Shan Yangze lebih memperhatikannya. Jenderang perang Li tampaknya merupakan artefak magis yang sangat kuat. Begitu semua orang menaiki kapal perang, Tang Jie mulai mengeluarkan perintah. Dia menunjuk kapal perang Pavilion Tianyi di kejauhan dan berkata, "Shan Yangze, bunuh semua orang dari Pavilion Tianyi. Beraninya mereka tidak menghormati saya."